Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang pendidikan dan pembangunan. Tepatnya nanti kita akan membicarakan mengenai relevansi antara pendidikan dan pembangunan. Pertama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu teman-teman sekalian. Jadi kita harus tahu dulu apa sih itu yang disebut dengan pendidikan ya teman-teman sekalian. Tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 ya. Jadi ini adalah salah satu payung hukum begitu mengenai berbagai praktik pendidikan yang ada di negara kita. Secara umum nanti akan dibahas di dalam undang-undang tersebut teman-teman. Untuk secara rincinya ya, secara komplit, secara utuh mengenai hal-hal yang dibahas mengenai bidang pendidikan, silahkan teman-teman bisa merujuk ke sana karena di sini tidak kita tampilkan secara rinci tentunya. Jadi di sini hanya akan kita kupas mengenai keterkaitan antara pendidikan dan pembangunan saja. Nah, yang secara umum silahkan ya teman-teman merujuk sendiri pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Baik, kita kembali ke definisi pendidikan teman-teman. Apa sih sebenarnya pendidikan itu? Jadi pendidikan teman-teman sekalian itu adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang dia miliki. Kemudian kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, baik teman-teman sekalian, dari sini kan nampak jelas sekali bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses yang secara sengaja, terencana, sistematis yang dilakukan untuk menciptakan suasana pembelajaran ya dan proses pembelajaran yang aktif. Tujuannya apa teman-teman? Tujuannya adalah untuk mengembangkan berbagai kompetensi, berbagai potensi yang ada dalam diri peserta didik. Yang berguna untuk apa teman-teman? Tentunya nanti akan berguna bagi dirinya, ya, masyarakat, bangsa maupun negara. Itulah teman-teman sekalian definisi dari pendidikan. Nah, kemudian kalau menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 1989, kalau yang ini tadi kan ini adalah tahunnya 2003. Nah, sekarang kita akan bicarakan mengenai pengertian dari pendidikan berdasar Undang-Undang nomor 2 tahun 1989. Apa sih pendidikan menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 1989? Jadi pendidikan itu adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Sekilas kalau kita lihat sih memang sama ya sebenarnya teman-teman, cuman kalau di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ini dijabarkan secara rinci, detil begitu, sehingga redaksinya agak panjang begitu. Namun kalau menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 ya ini agak ringkas, namun kalau dirinci saya rasa substansinya juga akan sama. Nah, contohnya nih misalkan peranannya, tujuan dari pembelajaran itu adalah agar peserta didik ini mampu berperan di masa yang akan datang. Artinya di sini berperan ini kan ya berperan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka secara luas, secara rinci, peranan-peranan dari tujuan pendidikan itu teman-teman ya, itu dijabarkan secara rinci kalau di dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 ya. Ini menjadi 3 pokok ini teman-teman, yaitu peranan bagi dirinya,
masyarakat, kemudian bangsa dan negara. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan teman-teman, atau bahkan bertentangan, tidak. Nah, ya 2003 ini adalah bentuk dari penjabaran begitu. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya setelah kita pahami bersama apa itu pendidikan, maka kita sekarang akan bicarakan mengenai apa itu pembangunan. Ada beberapa definisi teman-teman yang ditawarkan oleh para tokoh. Ini diantaranya yang kita kutip adalah pendapatnya Siagian teman-teman ya. Beliau ini mendefinisikan pembangunan itu adalah sebagai suatu perubahan. Ini pertama ya, yaitu untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, begitu. Sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan. Nah, dari sini teman-teman sekalian, jadi makna pembangunan itu adalah sebuah perubahan. Perubahan di sini tentunya adalah perubahan ke arah yang positif teman-teman. Artinya bagaimana? Hal ini ditunjukkan dengan statement berikutnya, bahwa perubahan itu adalah tujuannya untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan yang nanti arahnya itu adalah lebih baik. Nah, berarti di sini yang dimaknai dengan pembangunan itu adalah sebuah perubahan kondisi kehidupan ya yang lebih baik. Itulah pembangunan. Kemudian secara spesifik nanti bisa dibidang-bidangkan teman-teman pembangunan itu. Bisa nanti dalam bidang politik misalkan begitu, bisa dalam bidang ekonomi, bisa dalam bidang pendidikan, bisa dalam bidang sosial dan lain-lain teman-teman. Namun pengertian secara umum atau pengertian yang paling mendasar adalah sebuah upaya perubahan untuk mewujudkan suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, begitu. Itu adalah pembangunan teman-teman. Nah, sekarang kita bergeser kepada pengertian pembangunan yang lain. Di sini ditawarkan oleh Bintiro teman-teman ya. Jadi kalau menurut beliau teman-teman, pembangunan itu adalah sebuah proses begitu, atau suatu proses perubahan sosial yang terencana, karena meliputi berbagai dimensi untuk mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan, ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan, dan bahkan peningkatan kualitas manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Nah, kalau menurut Bintiro ini teman-teman, ini lebih dirinci. Ini sebagaimana saya singgung tadi, bahwa pembangunan itu sebuah upaya perubahan kondisi kehidupan yang lebih baik. Itu kan tentunya nanti akan dibidang-bidangkan begitu. Nah, ini menurut Bintiro ini beliau menawarkan sebuah definisi yang sudah rinci. Nah, begitu teman-teman ya. Kalau dari beliau ini rinci. Gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman. Nah, sekarang dari berbagai definisi tadi yang ditawarkan tadi, ini kita berikan sebuah tawaran kesimpulan definisi mengenai pembangunan ya teman-teman sekalian. Jadi pembangunan itu adalah sebuah upaya yang dilakukan dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, ya, sosial, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tanpa merusak lingkungan atau kehidupan sosial. Begitu. Ini lebih kita spesifikkan begini, karena nanti dampak dari pendidikan yang nanti akan kita hubungkan dengan pembangunan, tujuannya kan juga nanti akan mengarah pada sebuah perubahan kehidupan ya, kondisi kehidupan, kesejahteraan masyarakat. Jadi tujuan utama dari sebuah pembangunan itu jelas adalah kesejahteraan. Itu yang penting. Bidangnya apa? Bisa bidang ekonomi maupun sosial. Nah, begitu. Kalau dalam konteks kehidupan bernegara, ini PR besarnya, makanya di sini kita munculkan di antaranya adalah PR kemiskinan. Jadi pembangunan tuh kalau dalam konteks bernegara, dalam konteks pendidikan pun sebenarnya juga begitu ya teman-teman. Jadi pendidikan kan secara umum pasti untuk meningkatkan sebuah kesejahteraan. Jadi membangun diri sehingga nanti akan lebih memiliki peluang. Kalau peluangnya semakin banyak, maka
potensi-potensi atau peluang kesempatan sejahtera juga semakin banyak. Kalau kesejahteraannya banyak atau peluangnya banyak, maka nanti jelas akan mengurangi yang namanya kemiskinan, begitu. Oke, baik teman-teman sekalian, sekarang kita masuk pada hubungan antara pendidikan dan pembangunan. Baik. Pembangunan manusia, teman-teman, atau human development itu berarti adalah pengembangan dan peningkatan seluruh potensi kemanusiaan. Nah, berarti membangun diri atau membangun SDM ya, itu artinya adalah pengembangan dan peningkatan seluruh potensi kemanusiaan. Artinya bagaimana, teman-teman? Kenapa di sini disebut potensi, teman-teman? Karena sebenarnya dalam diri setiap manusia ini lahir itu pasti membawa potensi, teman-teman. Dan potensi satu dengan yang lain itu tentunya berbeda-beda. Allah itu pasti, teman-teman. Allah itu menciptakan manusia lahir di dunia ini akan membawa potensi masing-masing. Nah, potensi inilah yang kemudian nanti akan bisa dikembangkan. Ya, akan bisa dikembangkan dengan berbagai stimulus, teman-teman. Di antaranya adalah melalui pendidikan. Dengan melalui pendidikan, maka berbagai potensi yang ada dalam diri setiap individu manusia itu akan mampu dikembangkan. Nah, pengembangan itu nanti akan berkaitan dengan yang namanya pembangunan, begitu. Karena satu manusia itu ketika dia dididik, dibangun, maka secara otomatis dia akan berpengaruh terhadap lingkungannya. Paling tidak adalah dirinya sendiri, kemudian mungkin orang-orang terdekatnya, keluarganya. Kalau dia misalkan adalah tokoh sentral, maka dia akan berpengaruh secara luas terhadap lingkungan masyarakat di sekitarnya. Nah, itu kan nampak sekali hubungannya, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman, pembangunan ini bisa dilakukan oleh individu ya maupun oleh pemerintah di suatu negara. Artinya bagaimana? Tergantung dari skupnya, atau yang tadi saya bilang adalah tergantung dari kapasitasnya. Kalau dia pendidikan secara individual, pembangunan secara individu, secara mandiri, maka dia berarti adalah mengembangkan seluruh potensi dirinya, begitu. Kalau yang mengembangkan itu adalah pemangku kebijakan, misalkan pemerintah di suatu negara, maka berarti dia akan mengembangkan seluruh potensi kemanusiaan masyarakat yang ada di dalam naungan pemerintahannya. Begitu, teman-teman. Nah, pembangunan ini, teman-teman, ini adalah sebuah proses yang berkesinambungan, teman-teman. Artinya bagaimana? Jadi seluruh aspek kehidupan di masyarakat. Begitu. Nah, ini bisa dilihat, teman-teman, ya. Nanti di dalam cita-cita pembangunan nasional kita, begitu. Nah, ini bisa dilihat juga nanti di dalam semacam apa ya, visi, begitu ya, atau rencana pembangunan 5 tahunan lah kalau di negara kita itu setiap habis pemilu, begitu kan, nanti akan ada pemerintahan baru, maka dia akan merencanakan sebuah semacam renstra, begitu ya, rencana-rencana strategis pembangunannya bagaimana. Nah, maka itu merupakan bagian dari bentuk upaya pembangunan itu, teman-teman, dan itu tentunya akan mencakup berbagai aspek. Nah, ya, tidak hanya satu aspek. Nah, misalkan di sini yang kita tuliskan di sini adalah aspek sosialnya, kemudian ekonominya, dan politik dan kulturnya, dan yang lain-lain. Bahkan termasuk pendidikan itu sendiri yang tentunya nanti juga akan dibangun. Nah, dari sini, teman-teman, peranan pendidikan dalam pembangunan nasional itu paling tidak nanti akan memunculkan dua paradigma, teman-teman. Ini yang penting sekali. Ya, yang nanti akan menjadi semacam kiblat begitu bagi pengampu kebijakan. Berarti ini adalah pembangunan dari perspektif pemerintah, yaitu dalam nanti mengambil kebijakan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Sekali lagi, akan ada dua paradigma mengenai hubungan antara pendidikan dan pembangunan itu, teman-teman. Penjelasannya berikut ini, teman-teman. Baik. Paling tidak, teman-teman, ya, akan terdapat beberapa paradigma, teman-teman. Ya, paling tidak ada dua sebagaimana saya singgung tadi, ya. Yang pertama nanti adalah paradigma fungsional, dan yang kedua ada yang namanya paradigma sosialisasi. Nah, begitu. Jadi pendidikan, teman-teman, ya,
pendidikan dengan pembangunan. Oke. Nah, nanti itu akan memunculkan dua paradigma ya. Yang pertama tadi ada paradigma fungsional ya, ini kemudian ada paradigma sosialisasi. Begitu. Nah, sekarang kita lihat teman-teman, ada paradigma fungsional. Paradigma fungsional itu begini teman-teman. Jadi bahwa keterbelakangan dan kemiskinan di suatu negara, masyarakat di suatu negara itu tidak mempunyai cukup penduduk yang memiliki apa? Faktornya. Apa yang menyebabkan kenapa di suatu negara itu padahal di dalamnya ada pendidikan, kenapa di sana itu masih ada PR kemiskinan? Maka keterbelakangan dan kemiskinan, mohon maaf ya, keterbelakangan dan kemiskinan. Kenapa? Maka ada beberapa hal yang mempengaruhi. Nah, yang pertama adalah pengetahuannya, tidak cukup memiliki pengetahuan. Kemudian yang kedua kemampuan, yang ketiga adalah sikap modern. Nah, artinya begini teman-teman, pengetahuan tentunya itu akan mempengaruhi terhadap kesejahteraan. Semakin luas pengetahuan seseorang, maka semakin terbuka pintu-pintu kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan. Setelah tahu, maka harus didukung dengan kemampuan. Kemampuan ini berarti bisa ditopang nanti dengan kebijakan-kebijakan pemerintah di suatu negara, ataupun kemampuan secara individu atau personal. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting ya, itu adalah sikap modern. Artinya bagaimana? Jadi tadi ini ya teman-teman, kemampuan kemudian sikap modern. Sikap modern itu artinya adalah keterbukaan, kemudian mampu adaptif dengan berbagai perubahan, perkembangan zaman, maka itu harus benar-benar dikuasai masyarakat di suatu negara. Maka dari itu teman-teman, di antara visi pendidikan nanti kan bagaimana? Dia tidak hanya transfer pengetahuan, tapi dia harus juga didukung bagaimana peserta didik itu mampu. Begitu, makanya ada kemampuan-kemampuan psikomotorik yang dikembangkan di peserta didik, ada kognitif, ada psikomotorik, kemudian ada sikap atau afektif. Afektif di situ kalau dalam konteks pendidikan saat ini tentunya tidak lagi dimaknai hanya sebagai sikap dalam arti mohon maaf secara sempit adalah adab, itu tidak. Tapi bentuk respon itu juga sikap. Dengan perkembangan teknologi seperti ini, perubahan zaman, semuanya serba teknologi. Kalau nanti suatu masyarakat atau peserta didik di suatu lembaga sekolah itu kok tertutup terhadap perkembangan teknologi, tentu dia akan tertinggal, karena itu harus direspon. Artinya begitu ya sikap modern itu. Jadi butuh pengetahuan yang cukup, ada kemampuan, dan ada sikap modern, artinya responsif terhadap berbagai perubahan yang ada. Nah, kira-kira begitu ya. Baik teman-teman sekalian, nah sekarang kita akan bahas nih tentang paradigma sosialisasi. Artinya bagaimana kalau paradigma sosialisasi ini melihat bahwa peranan pendidikan dalam pembangunan itu adalah untuk mengembangkan kompetensi individu. Nah begitu ya, ini ada kompetensi individu. Kompetensi yang lebih tinggi tersebut diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan secara umum meningkatkan kemampuan warga masyarakat, dan semakin banyaknya warga masyarakat yang memiliki kemampuan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Artinya begini, kalau paradigma sosialisasi adalah membangun, berarti membangun diri. Jadi bagaimana citra diri ya itu dibangun. Figur diri itu harus dibangun sehingga nanti dia akan mampu memberikan pengaruh terhadap lingkungan sosial di sekitarnya. Itu penting. Jadi yang pertama tadi kalau fungsional itu lebih ke hal-hal yang sifatnya adalah praktis, yang langsung yang mengena terhadap pembangunan. Pendidikan langsung menyentuh pembangunan karena dia bersifat praktis, pengetahuan, mampu, dan sikap modern itu kan hal-hal yang langsung merespon praktis begitu. Sedangkan kalau sosialisasi ini adalah pembangunan individu ya, membangun citra diri yang kemudian nanti mampu mempengaruhi lingkungan sosialnya, sehingga nanti dampaknya dapat meningkatkan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Nah begitu. Jadi makanya cita-cita itu harus dibangun tinggi kan ya. Pengembangan pribadi di setiap sekolah itu kan makanya tiga-tiganya harus utuh, itu betul. Yang pertama adalah
kognitif, harus cerdas. Kemudian yang kedua itu harus psikomotorik, harus terampil. Kemudian afektif, harus bersikap, memiliki sikap yang positif. Termasuk tadi di dalamnya adalah sikap modern tadi. Oke, baik. Sekarang teman-teman sekalian, ini adalah pendidikan dalam pembangunan. Ini adalah semacam tawaran ide begitu ya. Tawaran ide bagi para pengambil kebijakan. Monggo teman-teman, kalau setuju ya silakan, kalau tidak ya silakan. Ini adalah sebuah tawaran ide, dan ide ini pun juga bagi mereka-mereka selaku pemangku kebijakan begitu. Baik. Jadi kedua paradigma ini teman-teman, ada paradigma ini tadi ya, yang dimaksud dengan dua paradigma ini ya tadi ini teman-teman. Nah, ini ada paradigma fungsional ini tadi ya. Kemudian ada paradigma sosialisasi ini. Nah, kedua paradigma ini teman-teman, ini akan melahirkan pengaruh besar dalam dunia pendidikan. Ya, yang pertama nanti akan melahirkan paradigma pendidikan yang bersifat nanti analis mekanistis begitu, dengan mendasarkan pada doktrin reduksionisme dan mekanistik. Nah, ini bagi mereka para pengampu kebijakan. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, nanti pemangku kebijakan ini, pemerintah ini akan menjadikan pendidikan ini sebagai semacam penggerak teman-teman, semacam lokomotif sebuah pembangunan. Nah, ini penting. Jadi mestinya kalau sebuah negara itu mau maju, maka harus memperhatikan di sektor pendidikannya itu benar-benar perhatian utama. Begitu. Nah, silahkan didiskusikan itu ya teman-teman. Anggaran APBN 20% itu bagaimana? Nah, itu ada tanda tanya besar begitu ya. Dalam tanda kutip, diskusikan begitu. Cukup atau enggak? Apakah itu sudah benar-benar perhatian terhadap pendidikan? Saya juga tidak tahu. Silahkan diskusikan begitu ya. Jadi mestinya pemangku kebijakan itu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak utama pembangunan. Artinya bagaimana? Jadi pendidikan itu harus mampu menghasilkan semacam invention begitu, dan inovasi tentunya yang menjadi semacam inti kekuatan pembangunan. Semuanya itu harus bertolak dari pembangunan. Sumber-sumber SDM tangguh di dalam dunia industri, dunia usaha, ekonomi, politik, itu harus benar-benar disiapkan di dunia pendidikan secara baik. Nah, sesuai dengan peran pendidikan begini, teman-teman, sebagai lokomotif tadi, ya, maka nanti penentu perkembangan masyarakat itu adalah pendidikan. Nah, maka bagaimana? Nah, ini tawaran saja teman-teman, tawaran saja. Maka perlu dibangun sebuah pendidikan tuh yang sifatnya itu adalah single track begitu teman-teman. Nah, single track kemudian diorganisir secara terpusat sehingga mudah diarahkan untuk kepentingan pembangunan nasional. Nah, ini penting, perlu dipahami dulu. Ini artinya bukan kok kemudian nanti single track ini diartikan sebagai kebijakan terpusat sehingga nanti menutup pintu reformasi, sehingga nanti akan kembali kepada masa Orde Baru misalkan begitu. Tidak begitu. Artinya begini. Jadi pendidikan itu mestinya ada satu sistem kontrol yang jelas, yang itu bisa dipantau secara jelas oleh pemangku kebijakan. Kebijakan itu harusnya adalah pemerintah ya teman-teman. Jadi mampu dikontrol dengan jelas, baik prosesnya, baik tahapannya, atau kemudian apakah mengarah kepada cita-cita pendidikan nasional, mestinya itu bisa begitu. Walaupun sulit karena negara kita itu sangat luas ya teman-teman, sangat luas, udah luas terpisah-pisah lagi kan begitu ya, pulau-pulau begitu. Maka ini cukup sulit sebenarnya, tapi mau tidak mau harus bergerak ke sana teman-teman. Karena mutu pendidikan nasional itu harus dijaga kalau negara kita itu mau bersaing dengan negara lain teman-teman. Nah, baik teman-teman sekalian. Kemudian selanjutnya masih tawaran begitu ya teman-teman, masih bersifat tawaran ide. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, dengan jalur tunggal tadi, single track tadi, ada kontrol yang jelas dari pemerintah pusat, pengawasan yang jelas, evaluasi yang cepat, respon yang cepat dari pusat, maka lembaga pendidikan itu akan mampu menghasilkan berbagai tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Artinya begini teman-teman. Jadi sudah waktunya saya rasa sistem pendidikan kita itu
benar-benar apa ya, semacam memiliki monitor yang kuat begitu, radar yang kuat begitu, sehingga cepat dalam merespon berbagai perubahan di dunia kerja. Artinya begitu. Jadi pendidikan itu mestinya harus mengevaluasi diri. Ini khususnya yang mengambil jurusan-jurusan pendidikan malahan teman-teman. Tarbiyah begitu kalau di lingkup pendidikan di bawah Kementerian Agama. Maka mestinya mulai semacam apa ya, muhasabah begitu. Jadi tumpukan-tumpukan teori, banyaknya karya-karya yang belum digunakan itu mestinya menjadi satu bahan pemikiran. Kenapa begitu? Jadi sudah mulai mestinya di dalam pendidikan sekalipun, artinya adalah fakultas-fakultas yang jurusannya atau konsentrasinya memang pendidikan atau tarbiyah kalau di teman-teman, maka itu mestinya sudah mulai berpikir jadi bagaimana ini akan digunakan di dalam dunia kerja. Mestinya begitu. Jadi tidak hanya menumpuk, tidak hanya menumpuk menjadi tumpukan teori yang berganti-ganti setiap wisuda. Maka kan ini ilmu penting tapi tidak digunakan. Maka mestinya adalah sudah mulai ada semacam sinkronisasi antara dunia pendidikan yang konsentrasinya adalah tumpukan teori, basisnya adalah teori yang banyak, dengan dunia kerja begitu. Digunakan nggak ini nanti begitu? Kalau digunakan di sektor mana yang digunakan, maka itulah yang mestinya dikuatkan begitu ya. Maka ini bisa kok nanti diatur oleh para pengambil kebijakan. Nah, kira-kira begitu teman-teman sekalian untuk materi ini. Sederhana dan tadi ada semacam selingan-selingan tawaran ide. Mohon maaf jika tidak berkenan, monggo tidak apa-apa, bebas untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, semoga manfaat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.